Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, selamat pagi. Pada kesempatan ini, Pak Adib akan melanjutkan materi bab 3, yaitu tentang termokimia. Ya, tentang termokimia. Sekarang silakan dibuka halaman 33. Ya. Halaman 33 pada LKS Anda, ya. Di situ kita akan mencoba mempelajari tentang termokimia. Ya, oke. Kita mulai. Ya, silakan persiapkan segala sesuatunya sehingga Anda bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Anak sekalian, tadi termokimia itu merupakan suatu reaksi, ya, reaksi kimia yang diikuti dengan perubahan termo, ya, suhu. Ya. Secara umum, termokimia itu pemahamannya atau pengertiannya itu adalah ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan kalor atau panas suatu zat. Saya ulangi, ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan kalor atau panas suatu zat yang menyertai suatu reaksi atau proses kimia, ya, dan fisika tersebut. Itulah yang disebut dengan termokimia, ya. Anak sekalian, jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa secara umum dikatakan bahwa termokimia itu adalah suhu yang menyertai terjadinya reaksi kimia. Jadi reaksi kimia yang menimbulkan adanya suhu atau panas atau kalor. Itu pada prinsipnya secara umum berkaitan dengan pengertian dari termokimia itu sendiri. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian pada kesempatan ini yang akan kita pelajari pada bahasan tentang termokimia itu adalah perubahan energi yang menyertai reaksi kimia. Kemudian kedua, reaksi kimia yang berlangsung secara spontan, ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang reaksi kimia yang berlangsung secara spontan ini. Dan yang ketiga, reaksi kimia dalam kedudukan kesetimbangan. Ya, tentunya anak-anak sekalian sudah paham betul bagaimanakah termokimia atau reaksi yang setimbang. Apa sih secara umum kesetimbangan itu suatu kondisi di mana reaksi antara reaksi yang berlangsung ke kanan ke arah produk itu kecepatannya sama dengan reaksi penguraiannya. Jadi V1 dan V2-nya sama. V1 reaksi ke arah produk, V2-nya reaksi ke arah zat reaksi. Itu yang disebut dengan kesetimbangan. Jadi reaksi dalam kesetimbangan saat dimana V1 sama dengan V2. Ya, itu adalah sekalian sedikit penjelasan tentang reaksi kimia kedudukannya dalam kesetimbangan. Oke. Jadi lebih jauh nanti dalam termokimia ini kita juga akan mempelajari tentang penerapan, ya, tentang hukum kekalan energi dan hukum termodinamika 1 dalam bidang kimia. Kemudian kita juga menerapkan yang disebut dengan hukum kekalan energi, di mana yang berbunyi energi tidak dapat diciptakan maupun tidak dapat dimusnahkan, serta energi dapat berubah bentuk menjadi energi lain, misalnya energi kimia menjadi energi listrik dan sebaliknya. Kemudian yang berikutnya adalah hukum termodinamika 1 yang berbunyi jumlah total energi dalam alam semesta itu konstan atau tetap tidak berubah. Oke, sekalian. Sekarang kita bahas dulu sebelum kita masuk pada bahasan tentang termokimia. Kita mengenal apa yang disebut dengan sistem dan lingkungan, ya. Seperti apa yang ada di dalam buku Anda, ya, di halaman 34, ya sekalian. Di situ ada sistem dan ada lingkungan, ya. Ada sistem dan ada lingkungan.
Disampaikan bahwa dalam termokimia ada dua hal yang perlu diperhatikan yang menyangkut perpindahan energi, yaitu dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Jadi pada prinsipnya bahwa termokimia itu nanti terjadi transfer energi, ya, perpindahan energi atau transfer energi dari sistem ke lingkungan atau lingkungan ke sistem. Apa sebenarnya sistem itu dan apa sebenarnya lingkungan itu? Jadi yang dimaksud dengan sistem di sini adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Saya ulangi, segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam mempelajari perubahan energi dan perubahan selama proses berlangsung, itulah yang disebut dengan sistem. Ya. Contoh di dalam buku LKS Anda di situ, ya, yang ada halaman 34, ada bulatan 6, ada bulatan ya di situ, ada istilah sistem, ya. Di luar sistem, di luar lingkaran itu disebut dengan lingkungan. Coba perhatikan itu, buku halaman 34, silakan dibuka. Jadi di situ ada sistem, itu menjadi pusat perhatian. Tadi dikatakan sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam mempelajari perubahan energi. Jadi itulah sistem. Ya, sistemnya itu. Di luar sistem itu yang disebut dengan lingkungan. Secara definitif, lingkungan itu, ya, disampaikan bahwa hal-hal yang tidak berubah selama proses berlangsung dan yang membatasi sistem dapat mempengaruhi sistem tersebut, itulah yang disebut dengan lingkungan. Artinya di luar sistem, di luar lingkaran pada buku, ya, pada buku Anda di sini, itu bisa Anda lihat, berarti dia sebagai lingkungan. Ya, itu sedikit anak sekalian berkaitan dengan sistem dan lingkungan. Oke. Kemudian sistem, ya, berdasarkan interaksinya dengan lingkungan, sistem itu ada tiga macam. Pertama, sistem terbuka. Jadi sistem terbuka. Jadi yang menjadi pusat perhatian itu dia terbuka. Secara definitif disampaikan bahwa sistem terbuka itu apa? Yaitu suatu sistem yang memungkinkan, saya ulangi, suatu sistem yang memungkinkan terjadi perpindahan energi dan zat. Saya ulangi, sistem terbuka adalah suatu sistem yang memungkinkan terjadi perpindahan energi dari zat materi antara lingkungan dengan sistem. Ya, itu. Kemudian pertukaran materi artinya ada hasil reaksi yang dapat meninggalkan sistem atau meninggalkan wadah suatu reaksi. Jadi misal gelas kimia itu kalau kita gunakan untuk mereaksikan senyawa-senyawa di dalamnya, maka gelas kimia itu sebagai sistem. Ya, sedangkan di luar gelas kimia itu adalah sebagai lingkungan. Ya. Ini saya lanjutkan, misalnya gas atau ada sesuatu dari lingkungan yang dapat memasuki sistem. Itu adalah perbukaannya, dia tidak tertutup, dia bisa terjadi transfer energi tanpa keluar dari lingkungan ke sistem maupun sistem dari ke lingkungan. Nah, sekarang bagaimana dengan sistem tertutup? Jadi sistem tertutup itu suatu sistem yang antara sistem dan lingkungan itu dapat terjadi perpindahan energi. Saya ulangi, antara sistem dan lingkungan itu bisa terjadi, ya, perpindahan energi, tetapi lah ini ada kata tetapinya, tetapi tidak dapat terjadi pertukaran materi. Jadi pertukaran energi bisa terjadi, tapi tidak bisa terjadi pertukaran materi karena sistemnya tertutup itu. Ya, tertutup, tidak terbuka. Kalau terbuka kan baik suhu, panas maupun materi bisa bertukar antara lingkungan dan sistem atau sistem dan lingkungan. Kemudian yang ketiga dan sekalian yaitu sistem terisolasi. Nah, ini ada sistem yang ketiga, ada yang
terbuka, tertutup, dan ada yang terisolasi. Apa yang dimaksud dengan sistem terisolasi? Yaitu merupakan sistem yang tidak memungkinkan terjadi perpindahan energi dan materi. Itu terisolasi. Jadi sistem terisolasi itu adalah, atau sistem terisolasi adalah suatu sistem di mana tidak terjadi perubahan, tidak terjadi transfer energi atau kalor maupun materi. Itu terisolasi. Kalau terbuka itu kedua-duanya materi maupun kalor bisa keluar masuk dalam sistem. Kalau tertutup itu hanya suhunya saja, kalornya saja, energinya saja, sedangkan materi tidak bisa tertukar, artinya tidak bisa keluar atau masuk. Sedangkan terisolasi, kedua-duanya tidak bisa masuk, tidak bisa keluar. Itu yang terisolasi. Ya, ini saya sampaikan lagi, sistem terisolasi merupakan sistem yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan energi dan materi antara sistem dan lingkungan. Contohnya mana? Contohnya ini termos air, ya, termos air panas itu kan merupakan sistem terisolasi. Dia udara di lingkungan tidak bisa mempengaruhi zat yang ada di dalam termos. Demikian juga termos ini tidak bisa mempengaruhi lingkungan. Artinya apa? Kalau kita masukkan panas, dia akan tetap menjadi panas. Ya, kalau airnya menjadi dingin, sudah tidak terisolasi lagi, itu namanya. Itu sudah merupakan sistem yang tertutup. Jadi dia suhunya bisa keluar, tapi zatnya tidak bisa masuk. Ya, ini adalah sedikit tentang sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Anak sekalian, ini kita diberikan gambaran ini, anak sekalian. Ya, jadi ini gambaran tentang sistem tersebut. Ya, jadi sistem adalah bagian tertentu dari alam yang menjadi perhatian kita, yaitu sistem. Seperti ini adalah merupakan sistem. Ya, ini ada tiga tadi, sistem terbuka. Terbuka di sini, ini botolnya sebagai sistem, kemudian di sini tidak ada tutupnya, sehingga suhu dan materi itu bisa masuk, bisa keluar. Makanya ini disebut dengan sistem terbuka. Kalau sistem tertutup, Anda lihat coba sekalian. Tertutup di sini kita sumbat tertutup, tetapi energinya bisa keluar dan bisa masuk, tapi isinya tidak bisa keluar. Nah, ini sistem tertutup namanya. Kalau sistem terbuka tadi, baik isi maupun suhu bisa keluar, bisa masuk dari lingkungan ke sistem, dari lingkungan. Kalau ini sebaliknya, kalau ini hanya suhu atau energinya aja yang bisa keluar. Dengan sistem terisolasi di sini, semuanya baik suhu maupun materi tidak bisa masuk maupun tidak bisa keluar. Nanti saya contohkan sebagai termos, ya. Termos air itu adalah sistem yang terisolasi. Ya. Oke, teman-teman sekalian, ini kita dikenalkan dengan suatu percobaan, ya, suatu percobaan dengan mereaksikan antara seng, ya, dalam hal ini seng dan asam klorida. Asam klorida, kita tahu bahwa asam itu yang ditulis secara reaksi ion, ya, reaksi ion, karena asam klorida kan rumusnya HCl, ya, tapi di sini hanya ditulis H positif. Kenapa H positif? Karena yang menentukan sifat keasaman dari asam klorida itu adalah H positifnya, bukan Cl-nya, tapi H positif. Maka dalam reaksi-reaksi kimia, kalau dituliskan asam, itu yang dituliskan adalah H positifnya. Ya, coba sekalian perhatikan di sini. Zn plus H positif jadi Zn2 positif plus H2. Seng yang semula biloknya berapa ini? Unsur bebas ini 0 menjadi biloknya berapa? Plus 2. Hidrogen yang plus 1 menjadi 0. H2 kan dalam keadaan bebas. Oke, sekalian, ini yang diberikan contoh, ya, sebagai dasar untuk kita melanjutkan suatu percobaan. Ya, percobaan di sini menggunakan
kalorimeter sederhana. Ini belum kalori ya, bukan kalorimeter, tapi ini dalam suatu bejana yang dalam gelas plastik yang bisa kita gunakan. Ya. Kemudian percobaan antara seng dan asam klorida, ya, Anda lihat. Jadi pada percobaan ini kalori yang dibebaskan sebesar 59 kilokalori. Jadi reaksi antara seng dan asam klorida setelah diukur dengan termometer ternyata besarnya adalah 59 ya, kilojoule per mol. Itu kalori yang dibebaskan. Ya. Kemudian sistemnya itu adalah logam, seng dengan HCl. Jadi sistemnya ini, gelas ini itu sebagai sistem di mana di dalamnya ada seng, ada HCl. Ya. Di mana contoh dari percobaannya merupakan percobaan terbuka. Kenapa? Kan tidak ada yang tidak, semuanya terbuka, tidak ditutup. Ya. Kemudian sebagai lingkungan dalam percobaan ini antara lain udara sekitar, kemudian termometer, pengaduk, dan gelas kimia. Ya, jadi ini sebagai lingkungannya. Gelas kimia itu ya berarti termasuk juga lingkungan. Jadi yang di luar seng dan HCl itu berarti sebagai lingkungan. Ya, ini sebagai gambaran percobaan secara terbuka. Kemudian anak sekalian, pada percobaan yang kedua, kalau yang pertama tadi sistemnya terbuka, yang kedua coba pada percobaan yang kedua bahannya sama, yaitu seng dengan asam klorida. Pada percobaan ini kalori yang dibebaskan sebesar 60,1 kilojoule per mol. Berbeda anak sekalian ya, ini sistem ya terbuka dengan sistem ya yang kedua ini. Ya, sistem yang kedua ini dikatakan sebagai sistem yang tertutup karena ini wilayah lubang ini ditutup dengan suatu benda atau suatu dengan penutup. Ya. Kemudian sistem adalah logam seng dengan HCl di dalamnya. Percobaan ini merupakan sistem yang tertutup. Karena apa? Ditutup ini garisnya ini, kotak ini merupakan penutupnya. Sedangkan lingkungan dalam percobaan ini antara lain udara di sekitar, dari sekitar ini ya, sekitar gambar ini, kemudian termometer, pengaduk, gelas kimia, gelas plastik sebagai insulator. Ya, dalam hal ini semua kita sudah bisa membedakan mana sistem, mana lingkungan. Oke, teman-teman sekalian. Ya, ini contoh reaksi kimia, ya. Karena di sini reaksi kimia yang melepaskan atau menangkap kalor, maka disebut dengan reaksi termokimia. Atau kalau kita lihat dalam persamaannya namanya persamaan termokimia. Apa cirinya, teman-teman sekalian? Persamaan termokimia itu cirinya diikuti oleh besarnya kalor yang dibebaskan maupun yang diserap. Ya, itu cirinya di situ. Ya, untuk yang kedua juga sama. Ini merupakan reaksi termokimia atau persamaan termokimia. Sekali lagi tandanya disertakan besarnya kalor atau energi yang diserap. Ya. Kalau ini energi yang dibebaskan. Gimana sekalian ya? Jadi sudah paham, sekarang Anda tentunya tahu bentuk persamaan termokimia. Kemudian penjelasan yang lain silakan dibaca di buku LKS Anda. Itu silakan, sudah cukup jelas. Ya, silakan dipelajari secara mandiri. Anak sekalian, tadi contoh yang pertama ini itu persamaan termokimia disertai dengan besarnya kalor atau energi yang diserap maupun yang dibebaskan. Kemudian secara spesifik
secara spesifik ya, perubahan atau persamaan termokimia ya itu diberi tambahan. Kalau tadi hanya disebutkan diberikan jumlah kalor ya, pada sekarang ditambahkan notasi ini segitiga H, ini namanya delta H ya, atau secara umum namanya perubahan entalpi. Ya, kita tahu bahwa sebenarnya apa sih delta H? Delta itu kalau diartikan dengan bahasa Indonesia itu kita beri nama delta itu perubahan entalpi. Entalpi itu apa? Energi yang dipunyai oleh suatu zat atau suatu senyawa. Kalau dia melepaskan, itu berarti delta-nya negatif. Ya, kalau dia menangkap, berarti delta-nya positif. Ya, ini contohnya ini. Reaksi termokimia yang dilengkapi dengan notasi delta atau perubahan entalpi ya. Kemudian pada reaksi ini, pada reaksi termokimia, koefisien ya selalu merupakan jumlah mol zat. Artinya apa? Artinya bahwa koefisien ini di dalam reaksi termokimia itu menunjukkan jumlah mol yang bereaksi maupun jumlah mol zat hasil reaksi. Berarti kalau ini kita baca, berarti 1 mol H2O itu yang berbentuk padat, misalnya S ya, S itu kan solid padat ya, dia akan mencair menjadi S, menjadi air H2O liquid. Delta-nya itu 6,01 kilojoule. Berarti delta ini tandanya apa, Nana? Positif ya. Kalau positif itu berarti dia menangkap energi. Dia butuh energi untuk merubah H2 yang berbentuk padat yaitu S menjadi H2 yang bentuk cair. Apa yang dalam kehidupan sehari-hari kita? Kalau es dalam kulkas kita ambil, kita letakkan di luar kulkas, ya es tersebut akan mencair. Dan itu dibutuhkan energi dari lingkungan. Sehingga reaksi ini, reaksi termokimia ini tuh delta-nya bertanda positif. Positif tidak usah ditulis. Kalau tidak ada positif atau negatifnya, ini dianggap positif. Ya, ini positif. Berarti dia menangkap energi, dan tentunya anak-anak sekalian, pemahaman menangkap energi ini anak-anak sekalian sudah mengenal di kelas 10 dulu. Apa ya? Reaksi kimia yang menangkap energi namanya apa? Yaitu reaksi endoterm. Endoterm itu menangkap energi. Nah, jika delta-nya positif ini berarti reaksinya, jenis reaksinya endoterm. Ya, anak sekalian, pemahaman eksoterm, endoterm atau eksotermis, endotermis sudah Anda kenal di kelas 10. Tadi banyak mengulang aja ini. Yang kedua misalnya, ketika kita membalik suatu persamaan, kita mengubah peran reaktan, zat yang bereaksi maksudnya, dan produk zat hasil reaksi. Ya, delta sama tetapi berubah tandanya. Maksudnya apa nanti sekalian? Jadi contohnya kalau delta HS berarti ini bereaksi ya, zat mula-mula ya. Kemudian dia mencair atau bereaksi membentuk H2OL. Ini produknya. Jika reaksi deltanya apa deltanya? Positif tadi. Jika reaksi ini kita balik, yang produk jadi yang reaktan jadi produk, yang produk jadi reaktan. Contohnya di sini ada sekalian. Nah ini H2OL sebagai reaktan dan H2OS sebagai produk. Maka deltanya itu menjadi minus. Besarnya sama sekalian. Tapi dari exo menjadi N, dari endo menjadi exo. Ya, dari endo menjadi exo. Kalau endotermis itu tandanya positif,
Kalau eksotermis itu tandanya negatif. Besarnya kalor atau energi tetap sama, yaitu 6,01 kilojoule per mol. Itu anak sekalian ya. Jadi ini bisa kita ambil ilmunya. Ya, satu yang pertama, jika suatu reaksi itu dibalik, saya ulangi, jika reaksi itu dibalik, yang produk menjadi reaktan, yang reaktan menjadi produk, maka delta-nya harus juga dibalik, yang semula positif menjadi negatif. Kalau ini saya balik lagi gimana anak sekalian? Kalau saya balik lagi ya ini nanti menjadi seperti yang nomor 1 ini menjadi plus. Kalau S-nya saya kembalikan ke sebelah kiri, L-nya sebelah kanan, maka kembali pada reaksi yang pertama, plus. Gitu ya, paham ya? Jadi ini kesimpulannya dua reaksi ini, jika reaksi dibalik dari produk menjadi reaktan, dari reaktan menjadi produk, maka delta-nya, tandanya juga harus dibalik. Ya, dari plus menjadi minus, dari minus menjadi plus. Ya, anak sekalian, ya, dalam suatu reaksi termokimia atau persamaan termokimia di sini, ya, tadi kan kita menyampaikan bahwa reaksi, ya, dari H2OL liquid cair menjadi H2S, deltanya minus, ya minus 6,01 kilojoule. Ini mestinya kalau ditulis lengkap itu menjadi per mol. Tadi di atas sudah disampaikan bahwa koefisien reaksi pada reaksi termokimia itu menunjukkan jumlah molnya, jumlah mol zat yang bereaksi maupun zat hasil reaksi. Kalau ini saya baca, berarti 1 mol H2O liquid dia berubah menjadi 1 mol H2OS. Kenapa 1? Karena di sini koefisiennya berapa nak? 1. Deltanya itu minus 6,0 berapa? 1 kilojoule per mol. Kenapa per mol? Karena koefisiennya 1. Nah sekarang bagaimana kalau H2O-nya ini tidak 1? Misalnya H2O-nya koefisiennya 2 misalnya, seperti ini. Maka besarnya delta itu juga harus dikalikan 2, berarti 2 kalikan 6,01 menjadi 12,0 kilojoule per mol. Jadi kalau Anda merubah koefisiennya, maka besarnya delta juga harus diubah. Mau dibagi boleh, mau dikalikan boleh, tergantung dari persamaan reaksinya. Kalau ini dari 1 menjadi berapa anak? Menjadi 2. Maka di situ deltanya juga harus kita kalikan 2. Berarti 2 kali 6,01 sama dengan 12,0 kilo. Ya, anak sekalian, tadi sedikit penjelasan mengawali dari persamaan termokimia. Ya, oke. Ini akan kita perdalam tentang persamaan termokimia. Contoh di sini tadi sudah kita kita ulas di depan. Ya. Ya, oke sekalian. Ini contoh berapa kalori dihasilkan jika 266 gram fosfor putih dibakar di udara. Istilah dibakar itu dalam reaksi kimia itu suatu senyawa dibakar, itu artinya apa? Artinya senyawa tersebut direaksikan dengan oksigen. Kok bisa Pak Dik? Apakah harus oksigen? Betul. Ya, kalau istilah dibakar itu pasti bereaksi dengan oksigen. Kenapa demikian? Karena suatu reaksi kimia tanpa adanya suatu reaksi pembakaran, ya, maaf saya ulangi, suatu reaksi kimia, reaksi pembakaran, ya, itu pasti melibatkan oksigen.
pembakaran tidak ada oksigen tidak akan bisa berlangsung. Contoh misalnya, jari Anda, kalau Anda kareti, atau bisa kita kareti sangat kencang sekali, kira-kira apa yang terjadi? Ujungnya ini akan menjadi biru. Ya, akan menjadi biru. Kenapa biru? Karena oksigen darah tidak bisa masuk. Berarti oksigen dia terhenti di sana. Kalau ini dibiarkan biru-biru maka akan menghitam. Berarti sel-selnya sudah rusak. Ini menunjukkan bahwa suatu reaksi kimia tidak berlangsung jika apa? Tidak ada oksigen. Oksigennya kita hentikan, reaksi tidak berlangsung. Tandanya apa? Jari kita menjadi coklat atau merah, kemudian menjadi hitam. Itu contoh saja. Ya, itu ilustrasi bagaimana suatu reaksi pembakaran dalam tubuh kita ini kan terjadi pembakaran ya. Terjadi pembakaran oleh oksigen yang terangkut oleh sel darah merah. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau di sini diberikan contoh kalau berapa kalori dihasilkan jika 266 gram fosfor putih dibakar. Ya, sekarang sekalian perhatikan. Tadi kan 6,01 kilojoule itu kan tiap 1 mol ya anak sekalian ya. Tiap 1 molnya ada sekian. Ya. Nah sekarang berapa kalor, berapa kilojoule kalau 660 gram ini dibakar? Kan tadi kan kaitannya dengan kilojoule per mol anak sekalian ya, per mol. Kaitannya dengan molar. Kaitannya dengan mol. Mol itu bukan molar. Kalau molar itu satuan konsentrasi, kalau mol itu satuan jumlah partikel per mol. Kita tahu mol itu rumusnya apa dulu? Gram per mr. Ya, gram per mr. Ya, itu. Dalam soal ini, itu yang diketahui bukan mol, tapi apa kan sekalian? Gram. Ya tak? Maka ini harus diubah dulu jadi mol. Mol itu rumusnya gram per mr. Ya tak? Ini fosfor itu ya di sini 123 mr-nya. Ya, jadi ini dijadikan mol dengan persamaan matematik karena sekalian ya. Silakan gram 1 mol P4. Ya, ini kan mestinya kan gram ini dibagi mr-nya. Mr-nya kan ini. Ya. Ini 123 gram fosfor. Ya. Kemudian dikalikan 3 kan ya oke. Jadi hasil akhir di sini adalah berapa? 6,470 kilojoule. Ya, itu. Jadi di sini soalnya kalau satu ya dalam soal ini ya P4S 5O2 menghasilkan P4O3 ya, P4O10 S itu deltanya sekian minus 3,01 kilojoule per mol. Tiap molnya sekian anak sekalian. Tiap molnya sekian. Nah sekarang kalau sekian gram berapa kilojoule? Ini harus jadikan mol dulu, yaitu 266 dibagi mr-nya 123,9 ya. Kemudian molnya itu dikalikan deltanya. Kalau 1 mol sekian, berarti kalau sekian mol ini berapa? Kan jadinya seperti ini. Sehingga perhitungan secara matematik itu bisa dicari seperti ini. Ya, itu besarnya adalah 6,470 kilojoule. Saya ulangi, tiap molnya itu ada minus 3,013 kilojoule. Kalau sekian gram itu berapa kilojoule? Nah ini harus diubah dulu jadi mol. Sehingga kalau dihitung, ya nah sekalian kalau dihitung 266 dibagi 12 itu berapa? Coba saya hitungnya Pak Dit pakai kalkulator. Ya sabar sebentar. Mana ini kalkulator?
Ya, ini kalkulator. Jadi 2,66 itu dijadikan mol dulu. Mol apa? Gram dibagi ml. Gramnya 2,6, ml-nya 1, 2, 3. Coba kita hitung. Ya, coba berapa? 266 dibagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hitungnya berapa? 216,2 ya. Ya dibulatkan menjadi 2,2 lah. Kalau 1 molnya itu sekian, minus 3,013. Kalau 2,1 atau 2,2 mol berapa? Nah, sak mol ini berarti kalau 2,16 atau 2,2 mol, maka 2,2 mol itu dikalikan minus 3,013 sehingga ketemunya ini. Jelas sama sekalian ya. Jadi pada prinsipnya itu cara menghitungnya seperti itu. Tiap 1 mol sekian, berarti kalau sekian mol 2,2 mol berapa? Berarti 2,2 mol dikalikan 3,013 kilojoule, ketemunya 6,4770 kilojoule. Yaitu contoh yang sederhana lah sekalian untuk menentukan berapa besarnya kalor suatu zat itu jika dibakar atau direaksikan dengan senyawa lain. Oke, anak sekalian. Ya, tadi sudah saya singgung sedikit. Kita membahas tentang masalah lingkungan dan sistem. Ya, tadi sudah sedikit saya singgung juga adanya reaksi ya eksoterm dan endoterm atau eksotermis dan endotermis. Apa itu reaksi eksotermis? Adalah reaksi yang dapat berlangsung disertai pelepasan panas atau kalor. Jadi ekso itu melepaskan, anak sekalian. Eksotermis melepaskan ya kalor, panas. Reaksi ditulis seperti ini, anak sekalian. Ekso itu minus ya. Kemudian reaksi endotermis. Endotermi itu plus, jadinya sama. Kalau ini kilokalori satuannya, setiap 1 mol N2 direaksikan dengan 3 mol H2 menghasilkan 2 mol amonia, itu besarnya adalah dilepaskan kalor minus berarti ekso ya. Jadi di situ pelepasan panas atau kalor minus 26,78 kalor. Kalau endoterm itu adalah reaksi yang pada saat berlangsung membutuhkan panas atau menyerap kalor atau panas, itu endo. Kalau endo, kalau berarti mengingat endo itu ke dalam, oh berarti menyerap. Kalau exo itu keluar, oh berarti melepaskan. Jangan sekali ya. Jadi kalau endo itu menyerap ke dalam, Pak, endo ya ke dalam. Endo itu dalam, berarti menyerap. Itu cara memudahnya untuk mengingat-ingat antara exo dan endo. Maka di situ kalau exo ya, exo itu keluar, endo menyerap panas, maka tandanya positif ya. Kemudian selain 2 persamaan termokimia ini yang disertai dengan besarnya kalor atau suhu atau energi yang dilepaskan maupun yang ditangkap atau diterima, maka sekarang kita lanjutkan yaitu tentang perubahan entalpi. Ya, ini di depan tadi sudah saya singgung sedikit tentang apa itu sebenarnya entalpi. Jadi perubahan entalpi itu notasinya delta H. Ya, delta H. Pengertiannya adalah perubahan entalpi adalah perubahan panas dari reaksi pada suhu dan tekanan yang tetap, yaitu selisih antara entalpi zat-zat hasil dikurangi entalpi zat-zat reaktan. Jadi perubahan entalpi delta H itu rumusnya berarti perubahan ya, rumusnya adalah delta hasil entalpi, bukan delta tapi entalpi. Jadi beda sekali ya.
delta itu namanya perubahan entalpi. Kalau tidak ada deltanya berarti dibaca entalpi. Ya, saya ulangi, berarti di sini perubahan entalpi atau delta itu adalah entalpi hasil produk zat-zat yang ada di ruas kanan dikurangi entalpi reaktan atau zat mula-mula atau pereaksi, yaitu zat yang ada di sebelah kiri. Ya, itulah notasi dari perubahan entalpi. Ya, entalpi hasil reaksi, entalpi zat reaktan atau mula-mula. Oke, anak sekalian. Ini anak sekalian. Kita diberikan suatu reaksi eksoterm ya. Ekso berarti apa anak sekalian? Ekso plus ya. Oh, eksoterm. Ya. Ini plus ini bukan anu ya, bukan tanda ya. Bukan ekso atau indo, tapi ini P plus Q menghasilkan R plus. Ya, plusnya ini di sini plusnya adalah plus energi X kilokalori. P dan Q zat awal, R zat hasil reaksi, N besarnya panas X besarnya panas reaksi. Ya, ini. Ya, ini diberikan ureanya, disampaikan berdasarkan hukum kelahiran energi bahwa energi yang diserap dan dilepaskan harus sama. Ya, ini yang diserap maupun yang diserap harus sama. Oke. Sehingga notasinya di sini adalah deltanya minus X kilokalori. Berarti apa reaksinya? Reaksinya eksotermis. Ya. Ini kalau ini reaksi eksotermis, berarti deltanya minus kilokalori. Kalau reaksi endotermis, hasilnya apa? Deltanya plus X kilokalori. Walaupun ini tidak dituliskan plusnya, tapi ini kesepakatannya berarti dia bermuatan atau bertanda positif, berarti dia endotermis. Ya, endotermis. Apa anak kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa besarnya perubahan entalpi delta sama dengan besarnya panas reaksi, tetapi dengan tanda yang berlawanan. Jadi kalau endo deltanya positif, kalau exo tandanya apa anak sekalian? Negatif. Ya, ini diberikan contoh. Hitung entalpi pembakaran CH4 menjadi CO2 dan H2O pada temperatur sekian. Diketahui pada temperatur tersebut delta CH4 minus 74,87 kJ per mol. Ya. Ya, berarti di sini deltanya di sini ya. Sehingga delta CO2 minus 3,952 kJ. Jadi kalau setiap molnya itu ada 74,8, berarti kalau ada ini berapa ya, 2441 ya. Jadi di sini diketahui pada saat itu sekian, maka delta O2 sekian, delta H2 sekian, maka deltanya CO2-nya sekian. Ya, oke. Berarti di sini jumlahnya harus sama antara 2O dan CO2. Ya, 241,627 ditambah 393 ketemunya 74,8. Ya, ini sesuai dengan hukum kelahiran. Oke, sekalian. Itu adalah perubahan entalpi. Ya. Anak sekalian, sekarang bagaimana aplikasinya dalam perhitungan kimia? Ya, ini coba perhatikan sekalian. Jika diketahui delta H CO2 itu minus 393,522 kJ per mol. Diketahui delta H2O ada minus 241,827 kJ per mol.
Kemudian pertanyaannya, berapa delta pembakaran CH4? Ya, pembakaran CH4. Deltanya bisa kita hitung ya dengan rumus awal dulu yang bisa kita hasilkan. Delta adalah entalpi ruas kanan atau hasil dikurangi entalpi produk ruas kiri. Tapi perlu diingat di sini oksigen unsur bebas. Deltanya itu berapa? Deltanya 0. Ya, kalau unsur bebas, maksudnya unsur bebas di sini tidak bersenyawa dengan unsur lain, itu delta HF-nya misalnya ya. Itu maksudnya pastinya delta HF, entalpi pembentukan. Ya, tapi di sini oke lah, ini belum dikenalkan dengan HF. Sekarang entalpi unsur bebas itu 0. Berarti ruas kanan dikurangi ruas kiri, berarti HCO2 plus 2 H2O dikurangi HCH4 plus 2O2. Ya, ini oksigen masih ditulis, tapi nanti hasil akhirnya kan 0 ya, dikalikan 0 ya, tapi ditulis lengkap nih, tidak apa-apa. Berarti entalpi ruas kanan dalam hal ini, entalpi itu juga termasuk di dalamnya koefisiennya ya, harus kita, karena apa? Koefisien menunjukkan jumlah mol dari zat-zat yang bereaksi maupun zat-zat hasil reaksi, sehingga harus disertakan, sehingga harus ditulis deltanya berapa pembakaran CH4 ini, yaitu ruas kanan yaitu CO2 plus 2 kali H2O ya, 2H2O di sini kita masukkan masing-masing besarnya entalpinya, sehingga delta ya ketemu minus 802,303 kJ/mol. Di sini tandanya negatif. Berarti apa anak sekalian? Berarti reaksinya adalah eksotermis. Dia melepaskan panas. Ya, dia melepaskan panas. Karena kita tahu bahwa semua pembakaran itu melepaskan panas, sehingga dia reaksinya eksotermis. Ya, oke. Kemudian cara lain untuk bisa menentukan perubahan entalpi, yaitu dengan cara alat ini bisa kita lakukan di laboratorium dan sekalian. Kita punya apa yang disebut dengan alat kalorimeter. Ya, kalorimeter di sini nanti ada 2 macam, sebenarnya ada 3 atau bahkan 4. Yaitu yang ada di lab kita kalorimeter sederhana, jadi yang terbuat dari styrofoam, dan kalorimeter ya boom. Ya, nanti dari logam itu ada. Tapi nanti yang kita, kalau kita ada kesempatan untuk praktikum, kita akan menggunakan kalorimeter yang sederhana. Ya, oke. Nah, ini gambarnya kalorimeter. Sebelah kanan ini kalorimeter sederhana. Ini bahan luarnya itu styrofoam sekalian. Kemudian ada termometer. Kemudian ada pengaduknya. Kalau kalorimeter bentuknya boom ini agak lebih rumit ya, karena sudah melibatkan materi-materi atau zat-zat yang harus ada di dalam ini. Ini sebagai gambaran aja 2 kalorimeter, yang satu sederhana, yang satu ini kalorimeter boom. Dua-duanya kita punya. Ya, nanti bisa kita praktekkan. Oke, teman sekalian. Untuk perubahan entalpi ada reaksi tertentu, yaitu reaksi dalam larutan, reaksi gas yang tidak mengalami perubahan koefisien antara sebelum dan sudah reaksi. Ya, ini contoh-contoh yang reaksi-reaksi tertentu. Kemudian yang lain, pada reaksi yang tidak mengalami perubahan di sana anak-anak, ya di situ dikatakan yaitu reaksi dalam larutan atau reaksi yang tidak mengalami perubahan koefisien antara sebelum dan sesudah. Seperti ini
koefisien tidak apa namanya, tidak terjadi perubahan, maka untuk menentukan skala reaksinya itu panas jenis skala reaksi dikalikan delta T dibagi mol C. Ya, mol C itu adalah 12,435 dibagi 12. Ya, ini secara teoritis seperti ini. Ya, oke. Sekarang di buku Anda juga bisa Anda lihat, yaitu tentang kalorimeter anak sekalian. Jadi kalorimeter ini nanti kita akan ada perhitungan khusus, ya. Ada perhitungan khusus untuk bagaimana kita bisa menghitung ya perubahan entalpi dengan kalorimeter. Ya, coba ini di halaman 37. Ya. Halaman 37. Ya. V sama dengan MC delta T. Ya. Ini merupakan rumus-rumus yang bisa kita gunakan untuk menentukan perubahan kalor atau perubahan entalpi dengan kalorimeter atau dengan berdasarkan eksperimen, di mana Q reaksi sama dengan min Q larutan. Ya, oke. Kemudian hal yang lain, ya. Hal yang lain yang bisa kita pahami yaitu untuk menentukan besarnya delta H itu dengan hukum Hess. Di halaman 237 buku Anda LKS itu coba diperhatikan. Di situ bagaimana kita bisa menentukan delta H perubahan entalpi dengan menggunakan hukum Hess. Di mana Hess dalam hukumnya dia mengatakan bahwa perubahan entalpi, coba dibuka halaman 37, perubahan entalpi reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, tidak tergantung pada jalannya reaksi. Ya. Tidak tergantung pada jalannya reaksi. Ya, maksudnya apa? Maksudnya seperti ini sekalian. Ini diberikan di slide, ini diberikan. Ya. Jadi reaksi berlangsung satu tahap. Jadi langsung selesai ya. A menjadi B. Delta-nya itu X kilokalori. Ya. Sedangkan yang kedua, reaksi tidak langsung. Tidak bertahap. Ini kalau ini langsung tidak bertahap, kalau ini bertahap atau tidak langsung. Lewat C. Artinya apa? Sebelum dari A menjadi B, di sini reaksinya harus melewati C dulu. Ya, menjadi C dulu, sehingga untuk menjadi B itu A harus menjadi C dulu. Dari C baru menjadi A, tetapi jumlahnya itu tetap sama, yaitu X kilokalori. Ya, X kilokalori, jadi sama. Kalau B dan C ini dijumlahkan itu harus sama dengan X kilokalori sesuai dengan hukum Hess. Ya, jadi B kalau C, sekali lagi delta 2 plus delta 3 itu harus sama dengan delta 1, itu sesuai dengan hukum Hess. Sama yang lain sekalian, ini coba diperhatikan. Ini A menjadi D, itu deltanya A kilokalori. D menjadi E, delta hanya delta 5, D kilokalori, E menjadi B 6 E kilokalori. Ya, maka berlaku hubungan X itu sama dengan BC sama dengan A plus D plus E, sehingga delta 1 ikut delta 1 ya, itu sama dengan delta 2 tambah delta
3, atau sebenarnya delta 4 ditambah delta 5 delta 6 ya. Jadi di situ, jadi X itu sama dengan A tambah B tambah C tambah D ya. A ya, bisa pokoknya ini semuanya harus sama dengan X, karena sesuai dengan hukum Hess bahwa besarnya kalau reaksi itu tidak tergantung dari jalannya reaksi, apakah beberapa tahap atau tidak langsung ya, harus sama dengan yang satu tahap. Jadi sama jalannya reaksi, tidak mempengaruhi dari besarnya kalor reaksi. Ya, ini contoh ya, contoh soal hukum Hess. Jika diketahui reaksi ini 2 plus O2 menjadi 2O, delta minus 1,36 kilokalori, 2 deltanya sekian. Tentukan delta untuk reaksi berikut. Anak sekalian, kalau mengerjakan soal seperti ini, yang Anda lihat harus yang ditanyakan dulu. Maksudnya gimana? Yang ditanyakan itu 2O2 sebelah kiri tanda panah. Betul anak sekalian? Betul ya. Padahal di sebelah kanan apa? Padahal yang 2O reaksinya ini ada di mana? Di sebelah kanan. Maka ini harus kita ubah, harus kita balik. Masih ingat, suatu reaksi dibalik tandanya berubah, tandanya aja yang berubah. Tapi tergantung nanti kalau untuk menyesuaikan, kalau kita kalikan 2 maka deltanya juga harus kita kalikan 2 untuk menyelesaikan jumlahnya. Oke, kita perhatikan. Reaksi yang pertama, karena yang dibutuhkan ini 2O-nya sudah sebelah kanan ya, berarti tidak ada masalah. Ini sudah di kanan dengan kanan, tapi untuk 2O2-nya ada di sebelah kiri. Dan Anda lihat, yang diminta 2, padahal yang diketahui berapa koefisiennya? 1. Maka agar sesuai dengan yang diminta, maka ini harus dikalikan 2 sehingga menjadi 2O2, sehingga deltanya juga harus dikalikan 2. Oke, kita kerjakan. Berarti reaksi yang pertama tetap akan sekalian ya, tidak berubah ya, tetap ya, karena sudah sesuai. H2O-nya sebelah kanan, jumlahnya 2, ini juga sudah 2, sama dengan yang ditanyakan. Sekarang reaksi yang kedua, H2O2-nya harus di sebelah kiri, maka reaksi dibalik. Kalau dibalik berarti tandanya dari minus menjadi positif. Ingat-ingat, kalau reaksi dibalik tandanya negatif menjadi positif. Nah, yang diminta 2 anak sekalian, padahal sisi yang diketahui berapa? 1, maka yang reaksi yang kedua harus dikalikan 2. Ini 2O, berarti sudah sama dengan ini anak sekalian ya. Terus di sini 2 ya, 2O, kemudian di sini juga kalikan 2H2 ya, ini kan H2O ya, di sini kan menjadi sebelah 2H2 plus 2O2. Nah, berarti deltanya selain dibalik juga harus dikalikan 2. Setelah itu yang sama dihilangkan, berarti ini oksigennya hilang, hidrogennya hilang, sehingga menjadi 2O plus O2. Ini oksigennya kan hanya 1 ya, yang sebelah kiri, sebelah kanan 2, maka dicolek 1 tinggal 1, sehingga deltanya tinggal menjumlahkan. Ini kalau ya kita mengerjakan mencari delta H dengan hukum Hess. Suatu reaksi dibalik, berarti deltanya berubah. Suatu reaksi dikalikan dengan faktor N, maka deltanya juga harus dikalikan dengan N juga. Sekalian ini satu contoh hukum Hess ya, kalau kita ingin menentukan besarnya delta suatu reaksi termokimia. Ya, oke. Anak sekalian, ini yang mungkin untuk
pertemuan yang pertama ya sekalian ya. Ini pertemuan yang pertama kita sampai pada ya hukum Hess. Ya, hukum Hess. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan materi yang kedua. Demikian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.